Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi kelas 9. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar mengenai bioteknologi pangan. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan mengenai biologi hewan. Dalam belajar mengenai bioteknologi hewan, kita harus mengenal dulu istilah-istilah ini. Pertama, hewan transgenik. Hewan transgenik ini merupakan hewan yang diciptakan ilmuwan untuk menanggulangi penyakit pada hewan-hewan tertentu. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, manusia membuat rekayasa genetika yang tujuan dari rekayasa genetika itu untuk menghasilkan ternak, susu, daging, ikan yang cepat dan berkualitas. Nah, rekayasa genetika ini melalui proses yang namanya istilah cloning. Cloning adalah menyalinkan satu individu menjadi individu yang lain yang identik secara fisik dan genetik. Cloning merupakan reproduksi aksesual yang bertujuan untuk menghasilkan individu yang baru yang seragam. Untuk cloning akan kita bahas selanjutnya. Berikut merupakan proses cloning. Ini merupakan proses cloning yang terjadi pada hewan yang namanya domba. Di sini diperlukan minimal ada 3 domba. Pertama, domba A ini merupakan domba yang diambil sel tubuhnya. Nah, sel tubuh ini akan diambil dari DNA-nya. Sel tubuh yang diambil DNA-nya ini nanti akan digabungkan ke dalam sel domba yang lain. Yang kedua yaitu domba B. Domba B ini yang diambil sel telur. Sel telur yang sudah dihilangkan intinya itu nanti akan digabungkan dengan sel tubuh yang sudah diambil dari domba A. Nah, kemudian digabungkan antara sel telur dan sel tubuh dari domba A dan domba B tersebut. Kemudian hasil penggabungan ini nanti akan dimasukkan ke dalam individu C yang berfungsi nanti untuk apa? Untuk mengembangkan dari individu yang sudah bergabung ini. Individu yang sudah bergabung ini akan berkembang dalam tubuh C selama berapa waktu akan seperti proses kehamilan seperti biasa. Setelah lahir akan menghasilkan anak yang identik dengan domba A. Dan anaknya bisa banyak dan seragam seperti ini semua. Saya ulangi lagi, untuk proses cloning pada hewan domba, pertama ada domba A dan domba B. Domba A itu diambil dari sel tubuhnya, kemudian kalau domba B diambil sel telurnya. Kemudian DNA dari sel tubuh diambil, sel telur dihilangkan inti selnya, kemudian digabungkan antara sel tubuh A dan sel telur B. Hasil penggabungan ini akan dimasukkan ke dalam individu C. Nah, di dalam individu C ini terjadi proses pertumbuhan di dalam rahim individu C ini. Kemudian pada saatnya melahirkan akan menghasilkan individu-individu yang baru yang identik dengan A. Atau domba A. Ini merupakan proses cloning pada hewan domba. Pada manusia, pada hewan yang lain bisa dilakukan seperti ini juga. Tetapi sampai sekarang untuk manusia belum dilakukan karena akan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Karena akan menghilangkan banyak sekali keturunan-keturunan yang identik, yang itu akan berbahaya bagi dunia kejahatan. Dan ini dampak. Sekarang kita lanjut ke dampak bioteknologi. Untuk lingkungan, pertama, tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi, yaitu penambahan pengurangan gen. Nah, organisme transgenik itu jika tidak dikelola dengan benar akan mencemari gen alami
atau istilahnya terjadi polusi gen. Contohnya kalau misalnya tanaman jagung transgenik ditanam dekat jagung alami, nanti serbu sarinya jagung transgenik tersebut akan menyerbuki jagung alami sehingga terjadi percampuran gen atau kontaminasi gen transgenik dengan kontaminasi gen alami, dan itu sangat berbahaya bagi manusia. Kemudian dalam bidang kesehatan, ini organisme transgenik apabila dimakan dikonsumsi manusia itu sangat berbahaya. Gen ini bisa dikhawatirkan memicu penyakit baru atau namanya istilah berbahaya lagi namanya kanker. Berdasarkan penelitian di Brasil, tanaman kedelai transgenik memicu alergi pada orang-orang yang sangat sensitif dan itu berbahaya. Gen asing ini dikhawatirkan memicu resisten pada bakteri yang lebih ganas. Contohnya, produk bioteknologi alkohol yang disalahgunakan dibuat menjadi minuman beralkohol yang apabila dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk pada kesehatan. Yang selanjutnya itu dampak sosial ekonomi. Ini merupakan produk bioteknologi ini apabila dikembangkan oleh pemodal atau yang banyak uang, itu akan menghasilkan hasil tanaman yang sangat berlimpah dan dengan kualitas baik. Dan ini akan merugikan petani-petani tradisional karena nanti produk petani tradisional kalah bersaing dengan produk petani pemodal itu karena mereka dikembangkan berdasarkan perkembangan bioteknologi. Hal itu merugikan negara-negara berkembang sehingga nanti negara maju akan menguasai pangsa pasar. Itu dampak dari sosial ekonomi. Selanjutnya tugas kalian, silahkan kalian jelaskan dampak tanaman atau hewan transgenik pada manusia. Silakan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.